Minta maaf sama saya. Saya tanya, apa minta maafnya? Atas perbuatan apa dia minta maaf? Kemudian dia tiba-tiba bersujud. Ada 10 orang di dalam ruangan itu kalau nggak salah. Ada Pak Suwancono sebagai Kanwil Polda Jawa Timur, ada Ibu Mas Cita yang buat BAP, ada Atala di depan saya, ada semua polisi itu di ruangan kami. Dia bersimpuh, kemudian dia bilang, jadi bukan saya sendiri yang mendengarkan. Boleh ditanya orang yang masih hidup semua. Pertama kali saya bilang, Nena, Abi orang kecil, Abi orang miskin. Maafin Abi. Langsung saya bilang, Abi nggak ada hubungannya sama miskin dan kecil, karena saya tidak pernah melihat itu. Abi akui, Abi sering meeting saya, sampai saya sakit tulang rusuknya. Ngaku nggak Abi? Saya nggak bisa merekam karena di Polda tidak boleh ada handphone. Ngaku nggak Abi? Kalau Abi nggak ngaku kita nggak usah ngomong. Kemudian dia mengaku, iya, Abi akui. Saya tanya sama Pak Yanwa, dengar Pak Yanwa semuanya? Iya. Kedua, Abi akui, Abi sering bekap saya sampai saya nggak bisa napas, sampai saya harus begini, kayak orang smackdown. Tolong, saya udah hilang napas. Baru dia lepas, Abi akui betul. Dia diam, iya saya akui. Pak Suwancono ngaku. Yang ketiga, Abi akui, kalau Abi tanggal 8 Januari, pas kita berantem, Abi angkat, Abi dorong saya, Abi tindih badan saya sehingga saya nggak bisa bergerak, kaki saya. Abi pegang tangan saya, itu semua di BAP sudah saya reka ulang sama Polwan di sana. Kemudian Abi tekan kepala saya, Abi kunci dengan jidat Abi squeeze. Jadi kalau hitungan 1, 2, 3, 4, 5, segitu sakit. Bukan benturan hit sekali, bukan. Sampai saya lihat atap dari yang putih warnanya tembok sampai hitam karena sakit. Sampai saya bilang, Abi ini kayaknya tulang hidung saya geser atau patah, Abi tolong. Baru dia lepas. Setelah dia lepas saya berdiri. Pertama yang saya rasakan hangat dan kemudian darah begitu mengocor keluar seperti air bah. Saya juga, itu bukan mimisan sama sekali. Makanya sampai ke lantai, sampai ke handuk, sampai ke kaos yang saya pakai manset, sampai ke spray. Alhamdulillah saya sudah diambil DNA darah saya. Setelah selesai saya diopname 4 hari di Mitra Keluarga Surabaya. Disamakan DNA saya. Jadi yang di lantai darah saya, yang di kaos, yang di handuk, yang di semua itu darah saya. Allah Maha Baik. Sampai di titik ini saya dimudahkan semua. Allah Maha Baik. Sampai di titik ini saya belajar. Daripada saya terpuruk, saya bilang sama Bang Hotman, Bang, saya maknai ketentuan Allah ini. Saya nggak mau bilang musibah. Saya maknai ketentuan Allah ini sebagai kontribusi saya ke depan kepada semua perempuan dimanapun kalian berada yang mengalami KDRT, baik fisik, psikis, seksual, harassment, atau apapun, penelantaran ekonomi, atau apapun namanya. Saya baru baca undang-undang PKDRT nomor 23 kalau nggak salah tahun 2004. Saya baca sekarang, saya maknai sekarang kalau kita harus speak up. Dari speak up kita jalani proses hukumnya. Saya tidak pernah menyalahkan keluarga Ferry kalau mereka salah paham terhadap apa yang saya alami, karena mereka tidak ada di TKP. Tapi yang saya pahami, Allah tidak pernah tidur. Kenapa saya selamat?
Karena Allah mau saya mengungkapkan itu. Karena Allah mau saya harus berjuang demi keadilan saya. Karena pada saat saya lari-lari itu 30 menit, hanya Allah yang ada di samping saya. Seperti itu Bang Hotman, berkali-kali saya cerita ini, tidak akan pernah berbeda urutannya. Karena itu yang saya alami. Jadi semua tergantung Ferry Irawan. Kalau dia suami yang masih punya hati nurani, dia suami yang khilaf, dia akan minta maaf dari awal. Dan keluarganya pun akan mengerti dari awal. Tapi kalau sudah sampai di titik ini, saya di victim, buat saya nggak masalah. Karena saya tahu, Polda, polisi adalah orang-orang yang sangat capable dan profesional untuk menentukan seseorang menjadi tersangka, kemudian ditahan. Kalau syarat objektifnya tidak terpenuhi, tidak mungkin. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi buat keluarga saya, mohon doanya Mama, terus Mamina, apa, Reza, Rena, semua tante saya Bang Hotman. Saya nggak bisa balas. Saya cuma minta teman-teman wartawan, ini adalah preskon saya pertama dan yang terakhir. Karena saya tidak pernah mau suuzon terhadap siapapun, apalagi Ibunda Ferry yang saya hormati, adik-adiknya. Saya tidak pernah ada masalah pribadi sama sekali. Saya menyayangi mereka lebih dari apapun, sama seperti saya menyayangi keluarga saya. Begitupun kepada Ferry Irawan, imam yang selama ini saya banggakan, yang saya hormati. Tapi pada saat 8 Januari 2 kali dia berbohong, baik itu kepada Satpam Hotel Grand Surya, kemudian kepada polisi, bagi saya fix. Dia bukan orang yang punya hati nurani, bukan suami yang bertanggung jawab. Tidak ada pilihan lain kecuali saya maju memproses secara hukum, biar nanti pengadilan yang akan menentukan hukumannya. Itu aja teman-teman wartawan. Terima kasih atas semua yang kalian profesional sudah selalu mengawal kasus ini. Dan saya rasa insya Allah kita harus kawal ini bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi Ibu Pena sudah menjawab ocehan. Yang sana kan ngoceh melulu, ya. Ada dua kubu di sana yang ngoceh. Satu katanya pengacara keluarga, ngoceh terus, tapi nggak tahu apa yang diomongin, ya. Yang kedua ngoceh dari pihak Ferry dan kuasanya. Pertama tadi kan Ferry mengatakan bahwa darahnya itu dari dia pukul dirinya ke tembok, ya, tapi nggak ada luka. Sekarang dia rubah lagi, ya, dia mengatakan itu mimisan. Mana ada mimisan segitu banyak darah? Terus kalau itu memang bukan perbuatannya, kenapa dia minta maaf? Minta maaf melalui video, minta maaf dan juga mengaku di depan penyidik di Polda. Ya, itulah inti-inti pokok dari apa yang terjadi dan bagaimana pihak sana mutar-mutar jawabannya karena sudah kesulut. Dan kita sangat, dan Pena sangat berharap agar kemungkinan besar dalam waktu dekat kasusnya akan limpah ke kejaksaan. Dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Pena dan sekeluarga dan juga jutaan wanita di Indonesia menghimbau kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan juga Kejari Surabaya agar jangan memberikan penangguhan penahanan, ya, agar jangan memberikan penangguhan penahanan, karena ini adalah simbol perjuangan dari para jutaan wanita atas perbuatan KDRT. Sekali lagi Ibu Pena dan hal ini mewakili para korban KDRT di seluruh Indonesia agar penahanan dari saudara Ferry jangan ditangguhkan, ya. Itu akan menunjukkan wibawa hukum. Dan terima kasih kepada Bapak Kapolda Jawa Timur, Bapak Direktur Reskrim Polda Jawa Timur, dan seluruh penyidik. Dan dalam hal ini kami juga mengharap kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejari Kediri agar tetap Ferry ini ditahan sampai proses hukum. Itu kira-kira inti pokoknya mengenai peristiwa. Ya, ada lagi yang mau ditambahkan? Oke, khusus mengenai kejadian itu ada pertanyaan nggak? Bang, berapa? Bang, Berapa? Apa?
Ya kan udah dijawab tadi. Kalau bukan tidak ada KDRT, mana mungkin darah segitu banyak? Ya kan, darah segitu banyak. Ada janitor di sana melihat dia lari dari kamar mencari pertolongan sampai satpam datang. Ya, darah begitu banyak, dan kemudian juga dia bikin video minta maaf gitu kan. Kemudian juga depan penyidik dia waktu pertemuan pertama kan minta maaf juga, ya. Dan sudah ditahan. Kalau bukan karena buktinya cukup, nggak mungkin ditahan. Jadi nggak usah lagi persoalkan ada KDRT atau tidak, ya buktikan di persidangan nanti. Itu aja jawabannya. Jadi jangan terlalu Berapa kali Ibu Pena mengalami KDRT? apa? Apakah pada saat itu doang atau sebelumnya sudah pernah? Silakan Ibu Pena menjawab. Tadi udah dijawab, jawab lagi Bu. Apa yang kamu alami selama 3 bulan ini? Oh. Nggak boleh ada merek kan? Tadi udah dijawab sebenarnya, tapi kamu bawa. Kenapa Kenapa baru sekarang? Karena baru lukanya itu darahnya itu ngosor banget, baru itu yang paling fatal itu.